Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulang semangat, ulangi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala wa la syafa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى إلى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل مع أصحابه أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayni wal mu'minina amin. Ila hadratil a'immatil arba'in wal mujtahidin wa ila jami'il awliya wal 'ulama wal 'amilin wash-shuhada was-salihin. خصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني السيد الشيخ الحسن الشاذلي السيد الشيخ أعان علينا من بركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. ولله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع معلمنا وجميع معلمنا عننا وعننا خصوصا إلى أمهات الكتاب. Rahmatullah alaihi wa nafa'ana bi ulumil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan kenikmatan dari Allah untuk hadir di majlis baru ini dalam rangka mengikuti pengajian kita Masjid Qarib. Dan pada hari ini insyaallah akan kita bahas tentang zakatul fitrah. Tentang zakat fitrah. Halaman 21. Halaman 21. Maka juga kitabnya 21. Nanti saya baca, kemudian saya jelaskan, setelah itu kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi ini iku ono pasal siji. Faslun adapun inilah pasal watajibu dan wajib. Watajibu dan wajib, watajibu dan wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah. Watajibu dan wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah. Wa yuqalu dan dikatakan, wa yuqalu dengan dikatakan lahada dari zakat fitrah. Apa zakatul fitrati, zakat fitrah. Al-fitrati tegese kejadian. Oh yang dikatakan lahada untuk zakat fitri. Apa zakatul fitrati, zakat fitrah? Al-fitrati maksudnya adalah zakat karena terciptanya manusia. Zakat karena terciptanya manusia. Bisalah satu asya'a, wajibnya zakat fitrah itu bisalah satu asya'a dengan sebab 3 hal. Rupanya al-islami badalnya salasa. Rupanya al-islami Islam. Al-Islam berupa pertama beragama Islam. Maka fala fitrah, maka tidak ada zakat fitrah sama sekali. Fala fitrah maka orang zakat fitrah itu mewujud ala kafir atas orang kafir asliin yang asli. Asliin yang asli, bukan murtad. Illa fi roqiqihi, kecuali wajib pada hamba sahayanya kafir. Hamba sahayanya kafir, wa qalihi dan kerabatnya kafir, al-muslimina yang berstatus muslim, yang berstatus muslim. Kedua, bihurubi wa bihurubi syamsi, dan dengan sebab terbenamnya matahari. Wajibnya zakat fitrah itu disebutkan 3 hal. Pertama karena beragama Islam, yang kedua adalah wafidul bisyamsi, dan dengan sebab terbenamnya matahari min akhir yaumin, dari akhirnya hari, min syahri Ramadhan, dari bulan Ramadan. Wahina idin, dan ketika
matahari, fatuhraju, maka dikeluarkan apa zakatul fitri, zakat fitrah, aman dari seseorang mata yang mati siapa man, mata yang mati siapa ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dunaman bukan seseorang, dunaman bukan seseorang, dunaman bukan seseorang, ulida yang dilahirkan siapa man ba'dahu, setelah terbenamnya matahari, setelah ghurubi syams. Kemudian yang ketiga, wujudil fadli, dan dengan sebab wujudnya harta yang lebih, wujudnya harta yang lebih, bahwa adapun wujudul fadli, bahwa adapun wujudul fadli iku yasarun, yasarun yaitu kemudahan, atau ada yang beri makna kaya. Yasarun kemudahan syabsi, bagi seseorang, bima dengan sesuatu, bima dengan sesuatu yang dulu, yang lebih apa, yang lebih apa, wujudnya lebih tadi anqutihi, dari makanan pokoknya seseorang tersebut, dari makanan pokok seseorang tersebut, waquti ayyamihi, dan makanan pokoknya keluarganya sahs, makanan pokoknya keluarganya seseorang. Idzal yomi, kapan idzal yomi? Pada hari itu, pada hari itu, ayyomul Idul Fitri, maksudnya adalah pada hari raya Idul Fitri, pada hari Idul Fitri. Wakada, begitu juga sebagaimana Yaum Idul Fitri, lailatahu, pada malamnya Idul Fitri, pada malamnya Idul Fitri. Idul Fitri. Kemudian wayuzaki, dan memberikan zakat atau membayar zakat siapa asyaksu, seseorang, an-nafsihi untuk dirinya, wa amman, dan untuk seseorang, talzamu yang wajib kepada orang tersebut, apa nafaqatuhu, nafkahnya, apa nafaqatuhu, nafkahnya orang yang wajib dinafkahi, apa nafaqatuhu, nafkahnya orang yang wajib ia nafkahi, minal muslimina, yang berstatus muslim, minal muslimina yang berstatus muslim. Maka pada yalzam, maka tidak wajib, maka tidak wajib al-muslimah, pada seseorang yang muslim, al-muslimah pada seseorang muslim, apa fitratu abdin, zakat fitrahnya hamba sahaya, wa qaribin, dan kerabat, wa zaujatin, dan istri, kufarin, yang berstatus kafir, wa in wajabat, walaupun diwajibkan, apa nafaqatuhum, menafkahi mereka warga yang berstatus kafir. Wa idza wajabat, dan ketika wajib apa, al-fitrah, zakat fitrah, ala saksi, kepada seseorang, 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 ala saksi, kepada se
Maka kayu beri cuma mengeluarkan siapa seseorang mengeluarkan soal mengeluarkan zakat makanan satu sok, mengeluarkan zakat makanan pokok satu sok, soal pada makanan pokok satu sok milku tibaladi dari makanan pokok daerahnya, dari makanan pokok daerahnya mana atau safes. Ikana ketika ada siapa man, ada ikubaladian, orang yang punya daerah, orang yang tinggalnya di sebuah daerah. Karena ada orang yang tinggalnya di orang itu kan tinggalnya di daerah itu di hutan. Baiklah, maka jika ada siapa man, baiklah maka jika ada apa? Baiklah maka jika ada fil baladi, itu fil baladi di dalam sebuah daerah, sebuah negara. Apa aquatun beberapa makanan pokok yang bakal golaba yang golaba yang kalau mana asalnya melindih atau golaba yang umum lah, misalnya yang lebih umum dipakai, golaba yang umum atau golaba yang golaba ba'doha, golaba yang golaba yang mengalahkan ini. Bisa lah. Golaba yang mengalahkan ba'doha kepada yang lain, maksudnya dia lebih dipilih daripada yang lain. Contoh di kita kan ada padi, ada jagung, ada gandum. Kalau orang dulu ya, padi yang masuk, gandum masuk, tapi yang dipilih kan adalah padi kan. Kita sebelum makan nasi itu seorang memang kalau itu harus makan bubur kacang, buah mangkok, kita belum makan. Kemudian wajib maka wajib, jawabnya ikana wajib apa ikhraj mengeluarkan zakat fitrah minhu dari makanan yang pokok yang lebih unggul dipakai, makanan pokok yang lebih unggul atau minhu dari golaba. Walau karena dan jika ada siapa asaksu seseorang ada lebih badiatin di dalam kita tinggal di hutan, dia tidak punya daerah, dia tinggal di hutan, rakutan yang tidak ada makanan pokok pihak di dalam badia, jadi tidak ada makanan pokok yang kemudian harus ini gitu maknanya. Dia sebenarnya. Maka kalau begitu, akhraja maka mengeluarkan zakat siapa man min qutil aqrabil biladi dari makanan pokok negara atau daerah terdekat. Maka mengeluarkan makanan pokok dari daerah atau negara terdekat ilahi kepada man, jadi kepada seorang. Maka waman dan barang siapa belang yusir tidak memiliki siapa man, tidak mampu siapa man disoin dengan membayar zakat satu sok, harusnya zakatnya 2,5, namun dia punya sekilo. Bal biba'dihi melainkan dia hanya mampu separuhnya sok, melainkan hanya dengan separuhnya sok, ya lazimah maka wajib kepada man, kepada safes, lazimah maka wajib kepada man, dalika mengeluarkan semampunya, mengeluarkan yang dia mampu.
Podalikal ba'di, podalikal ba'di mengeluarkan separuh sok. Wafat dulu dan adapun kira-kiranya ataupun kadarnya sok, aisyau maksudnya adalah kadarnya sok itu berapa? Itu satu kolin 5 liter 5 kaki 5 liter kaki wasulusun dan sepertiga. Satu artalin wasulusun dan sepertiga bil irobi dengan takaran irak atau dengan liter irak. Jadi liternya pakai liter irak, tidak semua liter. Wasabakot dan telah lewat apa bayan negeri kejelasan tentang liter ataupun takaran ataupun kaki al-irobi dari negara Irak di nisab disuruh dalam pembahasan nisabnya. Baik, saya jelaskan secara singkat saja. Jadi simak nanti setelah saya jelaskan nanti kita mesti pertanyaan. Faslun wa yajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati al-fitr. Misalnya satu asya. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah. Zakatul fitri. Kemudian ada yang mengucapkan atau menyebutnya dengan zakatul fitrati, pakai tak marbuton, makanya ada yang fitri, ada yang fitrah, sama saja. Nah, artinya adalah al-fitrah bermakna air fitrah, zakat karena kita telah terlahir di dunia ini. Jadi kita terlahir itu setiap tahun baru kita zakati sebagai wujud syukurnya. Nah, zakat fitrah itu akan wajib dengan bisalah satu asya, dengan sebab 3 hal atau 3 perkara. Pertama adalah karena al-Islam, karena berstatus muslim. Jadi kalau dia muslim, meskipun belum balik, meskipun baru lahir, semuanya wajib bayar zakat fitrah. Pokoknya muslim. Nanti kebalikannya kalau mau non-muslim benar, tidak wajib. Maka dikatakan bahwa itu perta'alaka dan asli ila fi rokini wa qaribi al-muslimin. Maka kemudian zakat fitrah tidak dibebankan kepada orang yang non muslim kecuali pada kerabatnya, kemudian budaknya yang berstatus muslim, misalkan ayahnya kafir non muslim, kemudian ternyata istrinya muslimah, anaknya muslim, kemudian budaknya muslim, maka si ayah ini meskipun dia kafir, dia non muslim, wajib membayarkan zakat untuk istri yang muslimah dan pembantu dan budaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat fitrah itu bisa wajib dengan sebab dihulu bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah akan wajib dengan sebab terbenamnya matahari atau masih waktu maghrib di akhir dari bulan Ramadan, berarti malam takbir. Jadi kewajiban zakat fitrah itu sebenarnya itu dengan sebab menemui atau menjumpai akhir daripada bulan Ramadan, itu maghrib itu. Ketika masuk maghrib, maka semua orang saat itu yang berstatus muslim wajib membayar zakat tanpa kecuali. Yang kecil, yang besar, yang wanita, yang bayi, semuanya wajib bayar zakat. Maka kemudian al-ikhraju zakatul fitri aman mata ba'dahu. Maka zakat fitrah ini akan wajib dikeluarkan ataupun wajib dibayarkan oleh seseorang yang meninggal setelah maghrib. Tekan.
malam takbir Allahu Akbar, nah, maghrib. Di akhir Ramadan maghrib. Ternyata beres azan, katakan si Ahmad ini, si siapa namanya? Si Jeki ini meninggal. Ada nama Jeki nggak? Ada. Si Jeki meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jeki meninggal. Nah, si Jeki ini karena dia sudah menjumpai maghrib, maka Jeki wajib membayar zakat. Yang bayar siapa? Orang yang udah mati berarti. Ada badannya, ada barang tinggalannya. Kalau punya harta berarti orang tuanya, kalau dia masih satu orang yang meninggalkan. Maka orang yang meninggal setelah maghrib wajib untuk membayar zakat, karena syarat yang kedua wajib zakat fitrah itu karena menjumpai akhir daripada bulan Ramadan, atau karena menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan. Nah kemudian untuk orang yang lahir setelah maghrib dia tidak wajib zakat. Kan? Azan Allahu Akbar. Silailah melahirkan. Anaknya laki-laki bernama Asnan. Misalkan, maka orang tuanya bayi ini tidak wajib membayarkan zakat untuk bayinya. Kenapa? Karena bayi ini tidak menjumpai akhir daripada atau terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dia tahunya setelah maghrib. Gitu. Beda kalau lahirnya sebelum maghrib. Padahal sebelum maghrib, 1 menit lagi sebelum maghrib lahir. Wah. Maka orang tua itu zakat. Tapi kalau setelah maghrib itu wajib zakat. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya ini karena wujudul fadli an-kuti wa qut'iyati. Jadi yang ketiga akan wajib bayar zakat fitrah dengan sebab seseorang tersebut punya kelebihan harta yang untuk ia bayarkan, yang untuk ia zakatkan. Kelebihan dari apa? Dari makanan yang ia makan dan keluarganya makan di saat hari raya dan malam hari raya. Jadi misalkan gini, di rumah ada beras 10 kilo berarti 4 orang 10 kilo 10 kilo itu di keluarga itu 10 kilo, 20 kilo lah 20 kilo. Kemudian di keluarga itu ada ayah, ada ibu, suami istri, kemudian anaknya 2. Berarti kan zakatnya adalah berapa? 10 kilo kan? Karena per orang 2,5 kilo. Kalau standar pemenang ya, ada yang mengatakan 2,7. Bebas. Maka bisa 10 kilo. Zakat begitu? Salah ya? Salah. Kalau dimakan kita sehari semalam berapa habisnya kita? Berapa orang? Berapa kilo? 1 orang standarnya berapa? Kita itu berapa? Tahu nggak? Anda sehari berapa orang makan? Berapa kilo? Kilo? Banyak kan? Kalau orang sekali makan 6 kilo. Nah, standarnya kita mungkin 1 kilo itu bisa untuk 4 orang lah. 4 orang. Ya 4 orang cukup. Nah, 1 kilo bisa jadi 7 sampai 8 porsi lah. Kalau makannya sedang, kalau makannya lagi seminggu nggak makan ya. Katakan 1 kilo, berarti kan ada di rumah ada beras tadi 20 kilo. Berarti kan dipakai untuk sehari semalam, berarti katakan pakai 5 kilo lah. Berarti nyisa 18 kilo. Maka karena beras itu masih nyisa untuk makan Anda dan keluarga Anda pada malam hari raya dan hari rayanya, apa aja dikeluarkan? Misalnya itu. Karena masih nyisa. Beda kalau misalkan beras yang ada itu hanya cukup untuk makan hari ini dan malamnya, atau
malam hari raya dan besoknya siangnya. Katakan cuma ada beras 2 kilo. Kalau saya bayar zakat, nanti istri makan, anak nggak makan, saya nggak makan. Gimana ini? Berarti dia tidak berkewajiban zakat. Karena syaratnya adalah wujudul fadli angkut ya'yadihi angkut ya'yadihi. Karena syaratnya ketiga itu harus ada makanan pokok yang lebih dari yang dia gunakan untuk dirinya dan keluarganya. Maka kalau tidak ada lebihnya, tidak zakat. Nah kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 1 sok. 1 sok itu sudah maklum mungkin. 1 sok itu harus sok yang dari sana ya, yang dari standar Arab ini nggak ada sok. Jadi 1 sok itu kalau diukur ada yang mengatakan ini khilaf ya. Antara ulama ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,7. Itu biasanya orang gitu ini yang mana? Yang mana? Ya. Itu orang gitu. Kalau zakat ini yang ini nggak penting masalah sebenarnya. Itu kan seperti ada dasarnya. Nah itu. Jadi ya nggak masalah kita zakat pakai standar 2,5 karena itu ada keterangannya. Ada ulama yang berpendapat. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita buka pertanyaan. Saya buka 2 pertanyaan dulu untuk kita bahas bersama. Silakan dari Putra dulu, silakan. Enggak, tentang pemahaman dan pengembangan. Silakan dibahas ya. Dari Putra dulu siapa? Mas Sehat, ya. Enggak? Itu dari Putri Mangga. Ada yang bertanya? Silakan. Pemahamannya boleh atau juga pengembangannya boleh. Silakan. Masa nggak punya undang-undang tentang zakat fitrah? Pasti punya. Pasti punya. Saya juga banyak pertanyaan kalau Mangga. Kalau misalnya kita lupa atau jaga lupa gak kebayar zakat itu bisa diganti dengan apa? Atau emang Jadi lupa tuh lupa nggak bayar zakat? Lupa hari ini punya. Ya, jadi selama misalnya sebulannya nggak itu gitu nggak zakat itu. Nah, Yang diingat misalnya kita lupa atau gimana gitu. Bagaimana kalau ada orang lupa zakat fitrah diganti dengan apa gitu? Ya. Ini parah ini. Pasal lebaran lupa. Karena mungkin karena dan patah hati jadi lebaran pun jadi sebagainya. Ya pertanyaan bagus ini. Bagaimana kalau ada orang yang lupa dia belum bayar zakat fitrah, belum bayar zakat fitrah pada hari itu, pada hari wajibnya orang takdir. Kira-kira bagaimana? Nanti diganti dengan apa ini dia? Atau gimana? Ini pertanyaannya. Kira-kira diganti dengan apa? Silakan. Ada yang punya jawaban? Ini Mas satu jawab bebas. Jadi ada seorang dia itu lupa belum bayar zakat fitrah, atau mungkin sedang masih main game atau sedang masih scroll, akhirnya lupa bayar zakat fitrah. Kira-kira bagaimana? Diganti dengan apa? Apakah diganti dengan duit dengan tergantung dari untuk sisi kelas 1000 kali? Gimana kira-kira? Silakan jawab. Kang Aslan berpendapat. Gak apa-apa? Bebas. Silakan. Kalau itu juga jawab. Enggak. Bagaimana jawabannya? Enggak. Bebas, jawabannya bebas. Ada yang Putri ikut jawab? Enggak dijawab. Ada yang punya jawabannya? Berpendapat. Jangan takut salah kalau berpendapat. Sebelum menunggu jawaban yang jawaban pertanyaan pertama, saya buka
Pertanyaan kedua. Ya? Hilaf. Oh, juga bilang mana? Silakan. Boleh, silakan. Mungkin kalau misalkan lupa itu nggak apa-apa, tapi kalau secara digantiinnya gimana itu saya belum tahu. Ya. Mungkin karena lupa itu mungkin nggak apa-apa. Kalau sengaja misalkan asal main mobile game terus gitu. Mentahdir dulu kan? Karena bisa pakai foto balisan. Jadi ajaran pertama masih mengatakan kepada Bilan bahwasanya kalau lupa ya bagaimana lagi nggak masalah. Kalau kerja nggak berdosa. Ada berdosa diganti dengan apanya masih logik itu. Itu jawabannya. Silakan, lain. Mana yang penting jawab? Oke deh. Halo? Silakan jawab. Ya, jangan takut salah. Kalau yang saya tahu itu kan lupa nggak apa-apa ya. Ya. Tapi itu wajib membayar zakat kodok. Jadi kalau zakat ya, jadi semakin lama kita sengaja yang membayar zakat semakin besar dosanya. Jadi harus cepat-cepat dikodok. Dan jawabannya kedua masuk bahwasanya kalau lupanya itu orang lupa kok. Tidak itu lupanya karena mungkin sibuk dalam manajer, sedang sakit hati dulu, sampai lupa. Maka jawaban yang masuk yang kedua adalah mengatakan lupanya nggak masalah, namun harus tetap bayar zakat asal dikodok. Jadi kalau kodok kan mengerjakan tidak pada waktunya kan, karena waktu zakat fitrah itu sepit dari maghrib sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Kalau sudah beres id itu sudah kodok maksudnya. Jadi jawabannya adalah dengan mengatakan ketika ada orang lupa, dia nggak masalah. Lupa kan saya tidak. Kalau dosa ya, misalnya lupa itu, enggak ya. Cuma wajib kodok. Jadi kodoknya harus segera. Karena kalau dulu itu katanya semakin banyak dosanya. Jawabannya begitu. Jadi saya dengan jawabannya. Yang baik, yang lainnya, silakan. Silakan. Yang lebih muncul, silakan. Silakan. Nah, mana jawabannya? Mana jawabannya? Boleh dukung, boleh rot, boleh kekal, boleh. Ya. Ya. Seperti misalkan orang itu mau mepet maghrib, kalau misalkan baru kepala doang, sebelum maghrib, kalau pas sudah maghrib itu udah masuk maghrib, masuk itu maghrib itu masuk maghrib. Oh gitu. Jadi ada bayi yang nakal. Jadi kepalanya maghrib, kakinya isya. Tapi bisa juga terjadi ini. Masuk bisa kan? Kaki dulu kan susah. Kalau dia kepala dulu yang kaki dulu. Gimana kalau ada orang yang bilang ternyata kemudian prosesnya itu ya tadi separuh. Jadi kakinya keluar pas maghrib, kepalanya keluar setelah maghrib. Kira-kira masih wajib zakat? Kita tidak? Oh iya betul. Itu ya pertanyaannya. Silakan. Ada punya jawabannya? Silakan. Jadi analogikan dulu boleh. Karena jawaban nggak harus kemudian pakai tabir atau seperti itu. Silakan Bu. Udah jawaban? Kasih aja dari tadi. Jawab. Silakan. Bebas. Pertanyaannya. Ini belum dijawab. Boleh bertanya dulu boleh. Mana pertanyaannya? Pertanyaan itu ada tiga. Ya. Yang pertama itu kan kalau misalkan saya di kampung tuh suka bantu-bantu kalau misalkan malam lebaran bagi-bagi zakat ada di suatu masjid X misalkan saya sebutkan
bukan ke 8 golongan yang berhak menerima, tapi Iya. ke saudaranya. Yang kalau saya nilai itu saudaranya mampu secara ekonomi. Iya. Nah itu pertanyaan pertama. Nah pertanyaan kedua itu ada misalkan di masyarakat itu orang yang ekonominya kurang, jadi si suaminya itu merantau itu, dia nggak punya teknologi, nggak punya HP, nggak punya ATM misalkan. Terus pas tiba kalau lebaran itu si anak yang di rumah yang ditinggal itu belum bayar zakat karena nunggu si suaminya pulang. Nah pulang itu dia pas paginya lebaran. Nah bagaimana hukum zakat fitrahnya terhadap keluarga tersebut? Nah terus pertanyaan ketiga, kalau misalkan gini, ada santri yang ngabdi ke gurunya itu, jadi kerjaannya itu yang ngabdi doang gitu, nggak kerja kemana-mana. Nah hukum zakatnya itu ditanggung oleh si santri itu atau sama gurunya? Ini di bawah ada 3 pertanyaan yang sehat. Pertama, kronologinya adalah di sebuah di desanya itu saya rasa di masjid zakat fitrah di masjid pemuda sanatunan, ternyata kemudian oleh panitia itu dalam pembagiannya ini ada apa istilahnya itu pemihakan lah. Jadi yang dibagi ini yang dikasih zakat itu hanya kerabatnya panitia gitu. Misalkan pamannya, kakaknya, dia. Padahal statusnya kayaknya mampu, kayaknya. Jadi mampu itu kan pandangan kita. Kadang orang itu punya mobil, punya pembantu tapi barangnya banyak. Salah aja. Gitu. Yang kayaknya mampu itu katanya mampu. Bagaimana kalau begitu? Sangat dirasakan. Atau bagaimana kalau seperti itu? Kira-kira. Menurut teman-teman. Pertama. Yang kedua adalah bagaimana apa tadi deh? Yang kedua pertanyaannya adalah yang merantau ya, merantau. Jadi ada keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak ditinggal oleh suaminya merantau, ternyata kemudian di zaman yang sudah canggih ini dia punya HP, dia punya komunikasi lah untuk menghubungi suaminya. Ternyata kemudian pas hari zakat fitrah itu, malam takbir itu suaminya belum datang dan belum bayar zakat fitrah. Ternyata datangnya pas setelah atau paginya lah setelah sholat. Itu kira bagaimana maksudnya? Kewajiban zakatnya itu pertanyaannya. Yang ketiga adalah ketika apa sih yang ketiga? Tentang santri yang ambil. Oh ya, santri yang abdi. Santri yang abdi itu kira-kira zakatnya ditanggung kiainya atau ditanggung orang tuanya atau ditanggung pacarnya? Enggak. Ditanggung orang tuanya atau ditanggung diri? Kira-kira bagaimana? Silakan jawab. Ada pertanyaan berarti? Memberikan hijab dan berarti pertanyaan terakhir tadi. Silakan yang punya jawaban. Enggak? Halo, Teh. Untuk ya mungkin ada yang jawab. Ya. Bagaimana? Jawab yang mana? Kalau yang lahir itu yang Separuh. sekarang itu kalau misalnya menurut pandangan saya gitu Ya. kalau misalnya emang belum semuanya berojol, ini belum semuanya lahir, masih bayinya itu baru keluar semuanya ya, Ya. kayaknya masih Lahir. apa sih? Belum wajib zakat. Ya, nah itu kalau misalnya Anda belum lahir ya? Anda belum lahir atau? iya, belum lahir semuanya sih, belum utuh lahir semuanya gitu bayi lahir. Terus kalau yang merantau mah kan kita teh punya saudara gitu, pastinya Ya. kalau misalnya ada suaminya teh kan pasti punya saudara, si istrinya teh punya saudara, punya tetangga lah atau keluarga Ya. dari si istrinya tersebut lah kan bisa pinjam dulu gitu kalau misalnya mau memperbolehkan gitu. Jadi bisa nanti setelah si suaminya datang nanti lagi diganti lagi gitu si harta apa sih ya harta yang dipinjamnya gitu. Kalau menurut pandangan saya Itu boleh ditanggung zakat itu. Ya sama. ya kalau misalnya zakat mutak gimana ya pinjam dulu jadi kan buat zakat apa sih Tapi terang. dia akan zakat dulu yang penting kan niatnya dulu buat zakat gitu jadi kita pinjam dulu gitu nanti diganti lagi. Ada jawaban langsung dua pertanyaan yang jawab.
Karena dalam teksnya itu bagi yang apa namanya terakhir batas dulu. Jadi kalau seperti itu kan belum termasuk orang yang wajib zakat. Kemudian jawaban dari yang sekarang bahwasanya ya kalau itu permasalahan yang istri yang meninggal merantau dia itu, tapi boleh utang dulu, boleh utang dulu, ini kata-kata ya, banyak, kita bebas nih, kamu jawab. Artinya boleh utang dulu kemudian dibayarkan setelah suami datang, gitu ya. Silakan, itu jawaban lagi. Enggak. Kalau menurut saya yang efek itu kan suaminya merantau ya. Ya. Kalau menurut saya suaminya itu bisa membayar di perantauannya gitu. Kalau menurut saya soalnya kan untuk zakat itu kan dan juga harus di tempat itunya, harus di tempat tinggalnya kan bisa. Nah bisa di mana saja. Jadi kalau menurut saya si suaminya itu bisa membayarkan di tempat dia merantau gitu. Dengan istrinya juga dengan membayar yang istrinya juga kalau menurut saya. Jadi tetap bayar zakat ya. Namun yang membayarkan adalah suaminya. Tidak harus datang rumah ya. Jadi boleh dibayarkan di tempat di mana suami itu sudah berkewajiban zakat juga. Karena suami kan menanggung zakat fitrah anak dan istrinya kan. Dan meskipun punya rumah, ya, boleh dibayarkan di jalan. Boleh di jalan berarti atau mungkin sebelum dia pulang dibayarkan dulu di tempat dia kerja atau di masjid mana dia tinggal. Jadi itu jawabannya. Jadi tetap nanti dizakati, namun yang dizakati adalah suaminya di tempat perantauannya. Jadi tidak harus kemudian nunggu pulang rumah. Itu solusi. Jawaban yang ada jawaban lagi, silakan. Silakan. Tadi kan yang saya bertanya tentang yang panitia ngasihnya itu ke saudaranya, bukan ke orang yang bukan itu. Ya. Kan orang yang berhak mendapatkan zakat kita itu ada 8. Ya, benar. Fakir, miskin, amil, dan yang lainnya gitu. Ya. Terus? Kalau seandainya si panitia itu ngasih ke saudaranya, bukan ke yang berhak menerimanya, itu menurut saya itu kayak merenggut hak dari para penerimanya. Contoh, CA itu jadi panitia. Ya. Terus yang membutuhkan itu mahil. Ya. Tapi CA itu malah ngasih ke Paru yang saudaranya. Jadi, Ayah. ya sebenarnya Paru itu kaya, punya mobil, punya mobil, rumah gede, istrinya ini. Itu jangan ngaminin di mana. Jadi menurut saya si CA atau si panitia sama si saudaranya itu kayak merenggut hak dari orang-orang yang sebenarnya itu lebih berhak dari mereka. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Berarti ada jawaban masuk dari pertanyaan dikasihkan bahwasanya amil yang memberikan zakat fitrahnya kepada kerabatnya yang berstatus kaya itu tidak boleh. Karena katanya merenggut hak orang-orang fakir miskin yang terasraf 8 yang seharusnya menerima zakat. Silakan, ada pertanyaan, ada jawaban lagi? Ya, enggak? Ya. Coba? Jelas, jelas. Izin menjawab mengenai pertanyaan saya yang tadi. Ya. Mungkin ada sedikit berbeda dengan yang Kenalan dulu. Arif jawab. Jadi di sini sebagaimana yang kita tahu ya, salah satu yang berhak menerima zakat itu kan amil. Di sini kita analogikan saja kita setuju kepada sang amil itu. Mungkin saja yang sehat pandang itu sejatinya yaitu zakat yang telah diterima oleh amil sendiri. Akan tetapi si amil itu mungkin dia merasa cukup, maka dia memberi itu zakat tersebut pada kerabatnya yang mana yang tadinya statusnya zakat menjadi mungkin berubah menjadi sedekah. Jadi meskipun Seperti itu ya.
Iya. Jadi tapi di kebanyakan kayak contoh di daerah saya kayak si ada panitia itu sengaja kayak ngajak saudaranya gitu, ayo sini ke yang zakat fitrah gitu. Iya. Jadi si panitia itu sengaja kayak ngasih ke si saudara A, saudara B, saudara C gitu. Dan pas setelah itu kayak yang orang-orang yang sebenarnya berhak itu nggak dapat. Jadi karena kebanyakan itu kayak sengaja dikasih ke saudara-saudaranya. Sengaja. Gimana teh? Tadi? Ya. Setahu saya amil itu memang harus legalitas secara agama juga, Ya. secara negara, apalagi di ruang lingkup formal. Jadi Ya. memang harus melewati beberapa tahap, apakah dapat disetujui atau tidak, ada beberapa syarat untuk menjadi amil, dan pengetahuan juga harus memang tinggi. Terus kalau memang diberikan kepada saudaranya atau bisa disebut nepotisme, kenapa tidak kalau memang saudaranya termasuk ke asraf yang 8 seperti itu. Jika memang kelihatannya seperti kaya, kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain seperti yang saya bilang tadi, apakah dia mempunyai utang atau tidak, karena kan boring itu mempunyai dua cabang, ada dua macam boring. Yang pertama boring itu utang untuk dirinya sendiri, yang kedua itu ada utang untuk kemaslahatan umat, misalkan berutang untuk dakwah ya, untuk kemaslahatan umat Islam seperti itu. Jadi jawabannya adalah boleh. Boleh, tetapi emang harus sesuai dengan kembali lagi ke syariat Islam. Dan bermaksud lagi bahwasanya amil yang membagikan zakatnya ke saudara-saudaranya, kalau memang berstatus tidak mampu atau sesuai dengan latar asasnya ya salah. Bahkan kan yang ada itu harus keluarga dulu. Sedekah itu harus keluarga dulu. Namun perlu diketahui artinya amil itu harus dapat legalitas dari pemerintah. Jadi kadang kan salahnya di kita itu adalah prosedur yang ada. Prosedurnya kan pemerintah Indonesia ini memasrahkan legalitas amil itu ke Kemenag. Kemenag turun ke KUA di daerahnya, nanti KUA turun ke desa. Desa nanti membesar orang-orang tertentu yang diambil. Biasanya begitu. Jadi memang orang yang jadi amil itu tidak sembarangan. Harusnya begitu. Harus dapat legalitas. Kalau di sini kan kalau di Mahat dari pengasuh ada apa itu namanya seperti SK gitu, ada SK-nya, ada SK penangkapan amil. Jadi kalau dia bukan di SK kan statusnya bukan amil, ya pembantu saja. Adapun pembantu juga kalau dia memang punya statusnya dapat asal ya tetap. Nah, itu apa namanya jawaban-jawaban saya terbaik bisa saya simpulkan. Pertanyaan pertama tadi mengenai tentang ya? Tadi sebenarnya pertanyaan. Oh itu. Jangan lupa bayar zakat. Bagaimana? Harus diganti dengan apa? Ternyata dari beberapa literatur yang seperti saya baca itu memang ya orang lupa bagaimana lagi kan itu nggak bisa kita berdosa, cuma tetap harus lupa untuknya. Nah kita lupa sholat kan gitu, lupa sholat itu orang lupa tiduran lupa. Nah, maka kalau sholat lupanya karena hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang melalaikan memang dosa. Kalau hal-hal ada lupanya karena mungkin fokus belajar ya tetap nanti tetap harus membayar zakat fitrah tetap dicontoh. Sedangkan lupa, kalau dia lupa ingat pagi setelah sholat id pagi saya membayar zakat fitrah, maka dibayarkan terbiasa untuk bagaimana zakat fitrah. Namun itu nilainya foto bukan nilai ada. Nah, kemudian untuk bayi yang keluar setengah, ketika dikatakan bahwasanya
zakat itu wajib dibayarkan bagi orang yang iman mata bangga dulu gunakan kulidah bangga dulu. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan bagi orang yang mati setelah terbenam 5 hari, bukan bayi yang lahir setelah terbenam 5 hari. Karena kalau ada bayi ini separuhnya itu katakan kakinya keluarnya maghrib, kepalanya isya, kira-kira bagaimana? Zakat fitrah ternyata ya belum wajib, karena yang namanya lahir kan keluar semua. Kira-kira analoginya begini, lahir kan bahasa lahir kan pasti sudah dimaklum. Cuma lahir kan lahir semua kan, masa ada orang baru kepalanya saja dibilang lahir? Lahir belum. Alhamdulillah satunya anak saya telah lahir kakinya mungkin kan pasti semuanya yang lahir. Maka untuk bayi separuh itu ya belum. Katakan misalkan kakinya maghrib, kepalanya isya, berarti begitu dia berarti lahirnya isya. Jadi karena itu pada maghrib kan. Saya nasihat tadi masalah apa namanya? Tadi masalah yang ditinggalkan tahun. Jadi jawabannya adalah suami itu wajib membayar zakat atas dirinya dan atas keluarga yang dia wajib nafkahi, anak, istri, orang tua, atau bagian akhir. Maka ketika ada seorang suami yang merantau di daerah jauh, ternyata kalau dia harus bayar di rumah nggak memungkinkan, maka dia bayar di jalan untuk dirinya dan untuk anak istrinya. Jadi tidak harus kemudian di rumah, tidak harus nunggu datang. Karena kalau istri dan anak tidak dosa kalau tanggung jawabnya suami kok. Misalkan apa-apanya membayarkan zakatnya. Karena menurut siapa ya suaminya? Kalau istri sama anak bertanggung sama suami, anak kayaknya zakat juga sama dengan suaminya. Nah, kita suami kalau membayar zakat, karena dia orang membayar zakat, nunggu di rumah itu dosanya suami. Anak istri nggak dosa. Tapi ya tadi solusinya adalah dibayar di tempat dia bekerja atau di jalan selama masih membutuhkan untuk bayar. Sekarang banyak dalam makna otomasi sudah banyak masih baru dia. Kemudian tadi yang di masalah amin yang benar. Amin itu harusnya ada SK dari pemerintah. Jadi ada pengangkatan. Harus ada pengangkatan. Jadi kalau nggak diangkat itu dia seharusnya bukan amin tapi pembantu. Pembantu itu ya nggak dapat bagian kecuali memang dia sama fakir miskin atau dapat asnaf itu ya boleh dapat bagian, tapi bukan bagian ini bagian dapat asnaf itu. Katakan dia bantu zakat fitrah nih, dia bukan amin, nggak dapat SK, tapi dia dapat zakat fitrah, maka status dapatnya itu bukan karena dia ambil tapi karena mungkin dia fakir atau miskin atau mungkin dia punya utang dan sebagainya lah. Kemudian kalau masalah yang tadi, yang ketiga yang abdi. Ya, yang abdi itu dalam teks kitabnya itu yang wajib dinafkahi oleh seorang sayyid, seorang tuan adalah pembantu, budak. Bahasa Haya sekarang udah nggak ada perbudakan. Udah kan ada budak kecuali di Sunda ya. Kalau perbudakan sekarang, maka pembantu itu bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh majikannya, bukan. Tetap pembantu ya, dia punya suami berarti status kewajiban suaminya. Kalau dia punya suami, kalau dia sendiri mampu, ya baru bayar sendiri, karena dia kan profesional, kan badan digaji kan, gaji. Kalau budak kan digaji loh. Budak itu dia ya kerja kesahinya total, nggak digaji. Dia mau jualan sehari dapat 1 miliar juga untuk sahihnya hasilnya. Pembantu kan enggak, dia kerja dibayar setiap bulan. Maka statusnya bukan. Kalau khotib bagaimana? Khotib kiai, dia udah digaji. Kan begitulah. Jadi yang digaji. Bagaimana? Khotib juga punya orang tua. Kalau orang tuanya mampu ya orang tua yang bayar. Kalau orang
dia nggak mampu, ya sudah orang nggak mampu. Harusnya ya etisnya kan kiai ini harus bayar, kita begitu. Memang kalau begitu, ya jangan dikasihkan dulu. Jangan dibayar, dikasihkan dulu supaya tetap yang bayar ini adalah yang bersangkutan, bukan kiainya. Jadi dikasihkan itu zakat, ini buat zakat untuk kamu. Nanti baru itu yang kiai, bukan kiai. Karena statusnya orang lain dalam zakat ya. Karena kan panitia zakat itu adalah yang membayar orang yang bersangkutan atau orang yang dia wajib nafkahi. Nah kalau santri kan dia nggak wajib nafkahi. Wajibnya katakan udah kasih makan juga terserah ya. Secara fikih ya, kalau secara sosial berarti itu benar membantu dan kasih makan. Yang ketiga, dan itu semoga bermanfaat dan juga kita dapat ilmu baru. Mari kita akhir dengan perkataan satu kali. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan juga semoga dalam wasilah ta'awun ini Allah mudahkan semua urusan kita, Allah mudahkan semua urusan di luar kita, dan juga dalam wasilah ta'awun ini Allah memberikan rezeki yang berkah kepada kedua orang tua kita, dan juga Allah menyelamatkan kita dari segala macam risiko bahaya. Dan untuk kedua orang tua yang telah wafat, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terakhir kuburnya, Allah beri nikmat kubur dan Allah jadikan kuburnya sebagai orang berkemuliaan terjannah. Ala hadiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudaa'tuka ma 'allamtani farji'hu ilayya min al-ikhtiyar. Ya Allah, Engkau titipkan ilmu yang telah Engkau berikan, maka kembalikanlah ketika kami membutuhkan. Amin. Rabbil wa ana bima